Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para dulur, para baraya, para sahabat dimanapun berada. Saya dengan Ahmad Pahir dari Jelajah Kipahir. Dan ini sahabat saya Haji Saiful Milah, peziarah dari Pondok Pesantren Ar-Ruhama, Ciomas, Kabupaten Bogor. Saya dengan Haji Saiful Milah sekarang sedang berada di situs Gunung Padang. Ini di teras kelima. Teras kelima situs Gunung Padang atau puncak tertinggi kawasan cagar budaya megalitikum Gunung Padang. Sekarang saya di depan saya ini ada Kang Yusuf atau Ki Yusuf. Ini juru pelihara situs Gunung Padang. Sampurasun Ki Yusuf. Sampes. Atur nuhun Ki Yusuf. Ini mohon waktunya Ki Yusuf untuk eksplorasi tentang sejarah situs megalitikum Gunung Padang. Kang Yusuf, ini situs megalitikum Gunung Padang belakangan cukup ramai ya. Orang banyak yang datang ke sini, baik budayawan, seniman, wisatawan, atau orang yang ingin tahu sejarah ya, edukasi wisata, sejarah Nusantara, sejarah Sunda. Bisa dijelaskan Kang Yusuf, ini situs megalitikum Gunung Padang berusia sangat tua. Ini situs tertua di dunia. Kalau Mesir kuno yang sementara ini diklaim sebagai yang paling tua itu baru berusia 5.000 tahun. Gunung Padang menurut penelitian paling muda, hasil penelitian dunia ini atau termasuk dari Indonesia ini 10.000 tahun. Bahkan sebagian penelitian ada yang bilang ini 15.000, 25.000 tahun. Versinya cukup banyak, tetapi bagaimanapun itu Gunung Padang ini situsnya sangat tua sekali. Nah, ini uniknya baru terbuka beberapa tahun terakhir, Kang Yusuf. Boleh diceritakan Kang Yusuf, ini situs yang luar biasa ini kenapa cukup lama tenggelam dan baru kebuka baru-baru ini? Silakan Kang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab ya mungkin sedikit demi sedikit yang apa Bapak tadi tanyakan. Kalau sebetulnya yang namanya situs Gunung Padang ini tahun 1914 sudah tercatat sama orang Belanda namanya Enjekrum. Enjekrum. Iya, namanya Enjekrum. Bahkan masyarakat di sini jauh sebelumnya udah mengenal atau kapan Gunung Padang ini dipergunakan atau dari sejak kapan orang dulu sebelum tercatat sama orang Belanda udah tahu keberadaan situs Gunung Padang ini. Karena dulu Gunung Padang ini sebelum terbuka untuk umum, masyarakat di sini menganggap Gunung Padang ini sebagai tempat suci atau tempat sakral atau tempat keramat. Jadi dulu orang yang datang ke sini sebelum terbuka untuk umum, orang yang datang ke sini hanya orang-orang yang ritual, yang semedi, yang bertapa, yang meditasi. Itu berbagai keyakinan, agama, kepercayaan banyak yang melakukan ritual atau semedi di sini. Makanya di bawah sebelum ke sini ada sebuah mata air, itu fungsinya sebagai tempat bersucinya orang-orang dulu sebelum melakukan aktivitas ritual, semedi, bertapa dan sebagainya. Lalu dipublikasikan atau terbuka untuk umum di tahun 2011. Itu secara gencar, secara buminya. Pertama dari situlah ada kunjungan Pak Wagub waktu itu, Pak Dede Yusuf. Dari situ banyak media TV, internet, majalah dan sebagainya. Mungkin di situ dimuat, jadi orang pada tahu tentang keberadaan Gunung Padang. Lalu di tahun 2012 ada penelitian dari tim TTRM, tim terpadu riset mandiri yang diketuai sama Pak Andi Arief, staf kepresiden PSB waktu itu. Nah, disitulah mengadakan penelitian berbagai disiplin dari arkeologi, geologi, astronomi, filologi, antropologi, baik sejarawan maupun budayawan. Semuanya bergabung di situ meneliti. Dan disitulah yang namanya Gunung Padang ini di geoladar, geolistrik, geomagnet, geobor. Sehingga radiusnya, batuannya ditetapkannya sekian hektarnya itu memang sama para ilmuwan itu yang ditentukan. Dan Gunung Padang ini yang ditetapkan sama para ilmuwan luasnya ini 29,1 hektar. Dan sebelah berarti timur mencakup seluruh areal bukit ini ya. Sebelah timur juga dibatasi dengan sungai kecil, sebelah barat sungai kecil, sebelah utara juga dibatasi dengan sungai. Ini seluruh areal ini apakah berisi bebatuan membentuk, sementara ini orang bilangnya ini piramida yang tertutup atau bentuknya pundan berundak seperti banyak yang terdapat di daerah Tatar Sunda. Jadi pada intinya kalau Gunung Padang ini
istilahnya bukan Piramida, candi, bukan piramid, candi, tapi piramida. ini lebih ke punden berundak, artinya tempat yang bertingkat-tingkat. Karena Gunung Padang ini terdiri atau ada 5 tingkatan. Ada teras pertama, ada teras kedua, teras 3, teras 4 sampai teras 5. Teras pertama ini tempat Teras pertama itu di situ ada aula, di situ ada batu musik atau batu gamelan, dan di situ juga ada yang disebut batu domen atau altar, atau masyarakat setempat menyebut batu gong di situ. teras kedua Lalu di teras kedua itu ada yang dinamakan batu kursi. Mungkin di situ sebagai para tempat duduknya pembesar, orang-orang raja, dulu atau mungkin petinggi dulu atau tokoh dulu yang menggunakan tempat ini. Juga ada yang disebut batu lumbung, batuannya bulat memang tengkurap gitu, beda sama yang lain. Ada juga masih di teras 2 batu yang mirip kayak injakan kaki, tapi sampai sekarang para ahli ilmuwan juga belum bisa menjelaskan itu memang tapak kaki atau memang terbentuk oleh alam seperti itu. Nah, lalu di teras 3 ada juga yang di batu itu mirip kayak relief gambar kujang, sama yang dibilang gitu. batu tapak maut. Seperti ini kan? Seperti ini itu. kita kujang nih, Nah, itu. kujang Sunda. Nah, dari situ bisa dicocokin, oh mirip seperti itu. Jenisnya ya apa mungkin ya. Ya. Lalu yang di ketiga, teras yang keempat, di teras 4 ada yang dinamakan batu kanuragan. Kalau dulu memang sering dipeluk atau orang sering ingin mencoba mengangkat. Tapi kalau sekarang sudah terbuka untuk umum, tidak boleh diangkat-angkat karena dikhawatirkan benda cagar budayanya rusak. Betul. Gitu. Jadi merubah bentuk. Iya, merubah Yang bentuk. terakhir nih, Yang ini teras terakhir 5 ya. Ini teras 5. Puncak ya. Nah, di teras 5 ini ada yang dinamakan batu Singgasana. Ini di belakang saya Rajani. posisinya. Nah, ini singgasana para leluhur atau buyut ya. Ya, itu. Nah, singgasana. Jadi kalau mungkin duduk di teras 5 bisa melihat ke teras 3, 4, 2 dan sebagainya itu. Kenapa disebut teras punden berundak di sini sampai 5? Kalau di Bogor Gunung Salak itu 3 biasanya ya, punden di sini 5. Ada cerita atau ininya filosofinya? Jadi mungkin kalau filosofi tergantung orang yang menafsirkan, mungkin bisa disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Sebetulnya batuan yang di sini uniknya di Gunung Padang ini identik dengan 5. Tadi pertama struktur bangunan. Lalu kalau kita perhatikan sudut batuan yang ada di Gunung Padang ini memang kebanyakannya juga 5, 6, 5. Gitu. Sebetulnya dari 3 sampai 9, tapi yang paling dominan 5, 6 disebut pentagon heksagonal. Nah, lalu dikelilingi gunung. Baru ini 5 gunung juga. Gunung apa aja? Kalau dikelilingi sebelah barat Gunung Karuhun, barat daya Gunung Emped, sebelah selatan Gunung Malati atau Gunung Karamat karena di situ juga ada sejenis petilasan juga. Sebelah timur Gunung Malang ini, sebelah utara Gunung Batu. Makanya jadinya ini teras 5. Pak Yusuf, ini disebut juga oleh masyarakat Sunda sebagai kabuyutan atau tempat buyut. Ini di sini boleh disebutkan buyut atau karuhun Sunda yang katakanlah identik dengan Gunung Padang. Kalau orang ke sini tawasul, meditasi, biasanya berkomunikasi gitu atau tawasulnya ke siapa saja yang ada di sini, Pak Yusuf. Baik. Kalau dipercaya oleh masyarakat di sini ini salah satu sebagai tempat yang pernah digunakan juga di zaman Eyang Prabu Siliwangi. Cuman yang tidak bisa menjelaskan abad keberapa, generasi keberapa yang pernah singgah atau menggunakan tempat ini. Dan lebih itunya fungsinya kalau menurut orang dulu yang namanya Gunung Padang ini sebagai tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, juga tempat beribadatannya ini orang-orang yang Prabu dulu. Siliwangi zaman Pajajaran mungkin ya. Ya mungkin di zaman Pajajaran Sri Baduga Maharaja atau sebelumnya. Jauh sebelumnya, disitulah yang mungkin terakhir digunakan juga mungkin seperti di zaman raja-raja di waktu itu. Ya. Ini Pak Yusuf banyak yang jarah ke sini, termasuk nih sebelah kanan saya. Ini dari berbagai ini ya, Pak Yusuf yang datang nih sebelah kanan saya Ustadz Kiai Haji Saiful Milah, nih pimpinan Pondok Pesantren Aruhama. Boleh diceritakan Pak Kiai Haji Saiful Milah, kenapa Pak Kiai ini jarah ke situs megalitikum atau kabuyutan Gunung Padang? Ya, pertama ingin mencari fakta yang ada dengan alam. Kemudian yang kedua juga untuk mencari tentang sejarah. Gunung Padang ini ya. Setelah kita melihat ternyata luar biasa ya. Kemana aja biasa Pak Haji Saiful Milah sebelum ke sini? Ya, ke beberapa tempat juga, termasuk yang paling ini ke Ujung Kulon, ke Sanghyang Sira juga pernah juga ya. Ya mungkin juga ada hubungannya dengan tempat di sini, tempat untuk mendekatkan diri lah. Pandangan ataupun Pak Haji bertapa Saiful Milah kepada nih Allah tentang Subhanahu wa Ta'ala. situs megalitikum Gunung Padang seperti apa?
Ya. setelah sampai di sini? Ya alhamdulillah menambah keyakinan lah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi dengan gunung-gunung termasuk Gunung Gede Pangrango itu. Sebagai melambangkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia buat kita semuanya. Santrinya banyak, muridnya banyak, mungkin perlu juga dibawa ke sini untuk edukasi. Insya Allah ke depannya ya. Supaya generasi muda kita lebih kenal lagi dengan situs cagar budaya ya, Pak Yusuf. Ya, betul, Nih terakhir Pak Yusuf, harapan Pak Yusuf nih ke masyarakat sama pemerintah, closing statementnya, karena 2013 saya waktu itu staf khusus di Kementerian Pendidikan di Kepala Balitbang, Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu itu Profesor M. Nuh ini menyampaikan situs Gunung Padang ini warisan cagar budaya terbesar dunia yang dimiliki Indonesia sebagai kado ulang tahun Indonesia. Waktu itu disampaikan langsung ke Pak SBY di Istana Negara waktu itu pas peringatan Agustusan. Ini harapan Pak Yusuf nih, ini kan warisan besar Indonesia, kira-kira ke pemerintah sekarang Pak Jokowi dan jajarannya seperti apa Gunung Padang dikelola ke depan? Harapan saya sebagai jupol di sini ya untuk pemerintah lebih difasilitasi lagi supaya situsnya lebih terawat, lebih terjaga, biar anak cucu kita sampai anak cucu kita ya pada intinya sampai tahu. Jadi mungkin fasilitas-fasilitas yang belum ada dibenahi atau adakan yang tadinya sebelumnya gitu. Diperbaiki ya. Diperbaiki. Mudah-mudahan kalau Pak Jokowi memperbaiki situs cagar budaya ini, jajaran kementerian dan ke bawahnya benar-benar memperbaiki, direvitalisasi ke depan ini betul-betul menjadi situs yang lestari, Pak Yusuf ya. Menjadi situs yang terpelihara, menjadi pusat pendidikan, edukasi anak cucu kita, sehingga betul-betul situs ini menjadi pusat transmisi nilai-nilai besar yang diwariskan oleh leluhur Nusantara yang ada di Tatar Sunda, terutama yang ada di Gunung Padang. Baik, mungkin itu dari saya, dan ini Pak Haji Saiful Mila, Pak Yusuf. Kita bincang-bincang pada siang hari ini, mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semuanya. Mari kita sama-sama menjaga, melestarikan, merawat warisan cagar budaya yang ada di sekitar kita. Sekecil apapun itu, kearifan lokal dan cagar budaya harus dijaga sebagai upaya besar untuk merawat warisan kebudayaan nasional. Karena kalau bukan masyarakat daerah, siapa lagi yang mau menjaga warisan cagar budaya bangsa Indonesia? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hatur nuhun kasadayana, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.